Sekarang saya akan mempresentasikan tentang studio riset arsitektur 2. Yang pertama-tama saya membuat maket kerangka balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 60 cm. Dengan material besi dan juga dibagi dua menjadi bentuk yang mempunyai dua kerangka berbentuk kubus, yang pertama di bawah dan yang kedua di atas. Setelah itu saya membuat dua platform yang berbentuk persegi yang utuh dari material kayu. Yang digunakan sebagai platform yang terdapat pada kerangka kubus tersebut dipasang platform pada lantai dasar dan juga lantai kedua, yang digunakan oleh manusia sebagai tempat berpijaknya kaki manusia ke platform tersebut. Kemudian lalu saya membuat tangga dari material kayu balsa. Tangga tersebut saya buat pada lantai pertama menghubung ke lantai kedua platform tersebut, supaya manusia tersebut bisa naik dari lantai dasar ke lantai kedua. Dan pada tahap selanjutnya saya membuat 4 bagian jendela yang berbentuk persegi yang telah dibagi menjadi 4 bagian tersebut, dan jendela tersebut tidak bisa bergerak, dibuka ataupun ditutup, dikarenakan itu adalah yang namanya disebut dengan maket, produk yang tidak bisa bergerak. Dan saya membuat mockup juga. Mockup itu sendiri adalah maket produk yang bisa bergerak. Pada tahap selanjutnya saya hanya membuat kerangka kubus seperti yang terdapat pada gambar di sini. Kerangka kubus yang saya buat itu memiliki ukuran dengan panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tinggi juga 30 cm. Dengan menggunakan material besi juga. Dan selanjutnya saya membuat 2 platform yang terdapat pada kerangka kubus tersebut. Platform yang saya menggunakan dengan material kayu yang dipasang di kerangka kubus tersebut pada bagian lantai dasar, yang dimana digunakan sebagai tempat manusia berpijak, dan juga papan yang kayu tersebut, platform tersebut saya pasang di atas platform yang digunakan sebagai tempat terlindungnya manusia dari cuaca panas matahari maupun cuaca dengan kondisi iklim basah ataupun hujan. Pada bagian jendela tersebut saya membuat jendela. Pada bagian kerangka kubus tersebut saya membuat 4 bagian jendela dengan menggunakan kayu balsa dengan berbentuk persegi yang dibelah menjadi 4 bagian, mempunyai 4 bagian yang berbeda-beda yang berbentuk persegi, yang dimana masing-masing keempat bagian jendela yang berbentuk persegi tersebut bisa dibuka dan ditutup dan bisa bergerak sesuai arahnya masing-masing, dikarenakan mempunyai mekanismenya tersebut menggunakan engsel kupu-kupu yang kita pelajari di studio riset arsitektur 2. Engsel kupu-kupu tersebut pada gambar ini terdapat denah dan juga tampak dan juga potongan yang terakhir yaitu perspektif. Engsel kupu-kupu tersebut bisa digerakkan ke samping sehingga bisa membuat benda tersebut bergerak seperti jendela yang pada umumnya. Dan kemudian jendela tersebut dipasang di kerangka kubus tersebut. Dan sehingga pada akhirnya kerangka kubus tersebut disinari dengan cahaya matahari maupun lampu yang dapat menghasilkan bayangan. Jadi tujuan dari semua ini yang saya buat ini, dari maket kubus ini, tujuan pada akhirnya yaitu membuat bayangan yang disinari seperti cahaya matahari
menyinari market kubus tersebut sehingga bisa membentuk sebuah bayangan. Dari hasil cahaya tersebut, bayangan dapat terlihat pada lantai dasar platform yang terdapat pada ruang dalam rangka kubus tersebut. Dan bayangan yang dihasilkan oleh mockup tersebut membentuk segi empat dengan sudut siku-siku, dan juga mempunyai bayangan dari rangka besi yang terdapat pada lantai dasar platform tersebut. Dan kemudian saya bisa mencontohkannya seperti terdapat pada market tersebut. Dapat terlihat seperti ini, cahaya yang menyinari lampu tersebut tertuju kepada rangka besi tersebut, dan kemudian dipasang platform yang terletak pada lantai dasar dan juga platform tersebut. Dan kemudian terdapat juga jendela tersebut bisa dibuka ditutup dikarenakan menggunakan engsel kupu-kupu, sehingga jendela tersebut bisa dibuka ke 4 bagian yang berbeda. Masing-masing 4 bagian jendela ini bisa membuka ke arah yang atas kanan, bisa membuka ke arah kanan, kemudian yang kiri atas bisa membuka ke arah atas, kemudian yang kiri bawah bisa membuka ke kiri, dan kemudian yang kanan bawah bisa membuka ke arah bawah. Kemudian seperti inilah pergerakan engsel kupu-kupu dengan 4 bagian jendela yang masing-masing bisa dibuka ke arah yang berbeda-beda. Dan kemudian pada akhirnya cahaya tersebut menyinari kepada kerangka kubus tersebut supaya bisa menghasilkan bayangan yang terbentuk pada kerangka kubus tersebut. Pada hasilnya bisa terlihat seperti ini, mempunyai sudut siku-siku dan juga kerangka besi yang dihasilkan bayangan tersebut oleh cahaya yang sudah menyinari kerangka kubus tersebut. Dan ini membentuk segi 4, sudut siku-siku dan kerangka besi. Jadi sekian saja dulu yang bisa saya sampaikan pada studio riset arsitektur 2 yang mempelajari tentang maket mockup yang bisa bergerak jendela tersebut dengan menggunakan engsel. Ya, sekian dan terima kasih.